Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Purnamaningsih dan ini 70304433065. Jadi di sini saya akan melakukan cara untuk mengecek tanda manual. Pertama kita perkenalkan diri terlebih dahulu, lalu menjelaskan menanyakan nama pasien dan menjelaskan tujuan dari pemeriksaan. Selamat pagi Ibu. Atas nama siapa? Tanggal lahirnya berapa Ibu? Ibu ini kita akan melakukan pengecekan tanda manual. Jadi untuk mengetahui apakah otaknya itu baik-baik saja atau ada tanda tertentu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu siap? Baik, jadi nanti pada saat saya melakukan pemeriksaan, Ibu nanti saya melakukan dari atau penipuan atau ada tahanan, Ibu nanti bilangnya. Pertama itu kita akan melakukan namanya kaku kuduk dengan cara menggerakkan dulu terlebih dahulu kepada kaki kiri. Apakah ada rasa yang dirasakan? Tidak ada nyeri? Oke, baik. Selanjutnya kita tekuk kepala pasien, taruh tangan di bawah kepala, lalu dikenakan di dadanya, kembalikan, lalu apakah ada rasa tahan atau nyeri, kuat, tidak ada nyeri. Oke, selanjutnya lanjut yang kedua yaitu bersiski yang pertama, lalu tekuk lagi kepala, lalu lihat bagian tungkainya apakah terjadi pergerakan yang involuntir pada bagian tungkai bawahnya, karena tidak ada berarti bersiski yang pertama juga itu negatif. Selanjutnya itu bersiski yang kedua, kita lihat pada bagian kaki bawahnya, kita ekstensikan naik ke atas. Saya kasih naik Ibu. Setelah itu melihat di bagian tengah sebelahnya apakah ada pergerakan yang involuntir. Karena tidak ada, maka berarti berarti yang kedua juga itu negatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya yang keempat, yaitu melihat apakah ada tanda kritik atau tidak. Yang pertama, naikkan sebelah tungkai bawah pasien, diluruskan, lalu difleksikan bagian lutut. Setelah itu digerakkan ke atas dan ke bawah, lalu lihat di bagian sebelah tungkai sebelahnya apakah terjadi pergerakan refleks yang involuntir. Karena tidak ada pada pasien ini berarti tandanya itu negatif. Selanjutnya kita masuk ke yang kelima, yaitu bersiski yang ketiga. Pertama kita menekan bagian pipi seperti ini, lalu dilihat bagaimana refleks di bagian tangannya. Karena tidak ada refleks yang involuntir, maka bersiski yang ketiga ini juga negatif. Selanjutnya permisi saya bagian selanjutnya. Jadi bersiski yang keempat itu kita melakukan pendekatan di bagian simetrikusnya. Ditekan, lalu dilihat sambil dilihat bagian tungkai bawahnya. Jika ada pergerakan yang involuntir, maka positif, karena pada saat saya tekan tidak terjadi pergerakan, maka bersiski yang keempat ini juga negatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan GCS. Jadi pemeriksaan GCS itu adalah untuk melihat bagaimana tingkat kesadarannya pasien, dan yang dinilai itu ada 3. Yang pertama itu ada AIS, verbal, dan juga motorik. Nah, untuk AIS itu sendiri ada 4 nilai. Yang nomor 4 itu berarti pasien bisa spontan membuka matanya. Nomor 3 itu berarti pasien harus diberikan rangsangan suara terlebih dahulu. Yang nomor 2 itu berarti pasien harus diberikan rangsangan nyeri. Yang nomor 1 berarti pasien tidak merespon sama sekali. Nah, lalu untuk yang verbal ada 5 nilai. Jadi yang nomor 5 itu berarti pasien bisa berorientasi dengan baik. Yang nomor 4 itu pasien bingung. Lalu yang nilai yang ketiga itu berarti pasien bisa mengeluarkan kata-kata namun singkat 1-2 kata. Lalu yang nomor 2 itu pasien mengeluarkan suara-suara yang tidak jelas. Lalu nomor 1 itu berarti pasien tidak berespon sama sekali. Nah, lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, mengecek bagaimana motoriknya. Ada 6 nilai untuk motorik itu sendiri.
Yang keenam itu berarti pasien bisa bergerak sesuai dengan arahan yang diberikan. Lalu yang nomor 5 itu berarti pasien bisa melokalisir rasa nyeri. Yang nilainya nomor 4 itu berarti pasien bisa memfleksikan secara normal. Lalu yang nilainya 3 itu berarti pasien fleksinya itu abnormal. Yang nomor nilainya 2 itu berarti pasien ekstensinya abnormal. Dan yang nomor 1 berarti pasien tidak merespon sama sekali. Nah, baik, di sini ada pasien Nyonya A yang bakal kita coba untuk periksa bagaimana tingkat kesadarannya, bagaimana hasil pemeriksaan GCS-nya. Pertama kita cek untuk AIS-nya sendiri, kita coba tepuk pundaknya. Tidak ada tidak berarti nilainya tidak spontan. Kita coba pakai rangsangan suara. Ibu, dengar suara saya? Nah, lihat pasien itu buka mata pada saat saya memberikan rangsangan suara, itu artinya untuk AIS itu sendiri dia nilainya 3. Nah, selanjutnya kita coba menilai bagaimana verbalnya. Ibu namanya siapa? Sekarang lagi di mana, Ibu? Tidak tahu. Oke, bisa dilihat ya bahwa pasien ini seperti merasa bingung. Jadi kita bisa bilang bahwa nilai untuk verbalnya itu adalah 4. Nah, selanjutnya kita coba menilai untuk motoriknya. Ibu bisa diangkat tangannya setinggi mungkin. Oke, kita bisa lihat bahwa pasien ini bisa menaikkan tangannya itu sampai fleksi normal. Itu artinya pasien ini nilainya untuk motorik itu 4. Nah, jadi jika dijumlahkan maka hasilnya itu 11, yang artinya pasien ini pemeriksaan GCS-nya itu adalah gelisah. Mungkin sekian dulu untuk pemeriksaan GCS dari saya. Terima kasih.